Shalom, Bapak Ibu, salam Apuna, salam Bapak Ibu semua. Shalom Abuna. Nah, Selamat pagi. selamat pagi semua Bapak Ibu, Dan Sister, semuanya. Wah, salam sehat. Semoga sehat kita selalu, Ibu, Bapak, Ibu, Abuna. Selamat pagi semuanya, Apuna. Selamat pagi, Bu Lingga. pagi Bu Lingga. Pagi Bu Lingga. Iya, sama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Selamat pagi Abuna, semuanya. Mana wajah cerianya? Bagaimana kemarin kayaknya banyak kegiatan di gereja Bapak Ibu ya. Jadi lumayan cukup melelahkan ya biasanya ya. Tapi sukacita ya. Siapa yang bersukacita kemarin di hari Minggu? Ada sukacita surga. Boleh lambaikan tangan. Mantap. Oke, boleh taruh tangan di dada, katakan aku bersukacita karena Tuhan. Aku bersukacita karena Tuhan. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang heran. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita siap untuk bersukacita senantiasa walaupun hari ini bukan Sunday tapi Monday. Kebanyakan orang I don't like Monday, tapi buat anak Tuhan, buat orang percaya, every day I like day by day ya. Monday, Tuesday, Wednesday, pokoknya day-nya kita bersukacita, betul ya. Every day. Every day I like ya. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, yuk kita capcus, kita siap-siap. Alkitabnya jangan lupa untuk disiapkan, catatannya juga. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, sukacita kita ya. Anak-anak ada yang sudah libur, ada yang baru akan ujian ya. Kalau Alden dan Talia, anak-anak kami itu sedang libur. Tapi kalau yang lain sedang mau siap-siap ujian. Ya, apapun itu ujiannya, ya kita percaya kalau kita berdoa, kita ajarkan anak-anak kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak dan cucu kita berbeda dari anak-anak cucu yang lain yang mungkin susah banget untuk mau diajarin mengenai firman Tuhan. Tapi kalau kita bisa ajarkan mereka. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari sama-sama kita beriman, kita satu di dalam doa. Nanti kita juga mau doakan mereka yang akan ujian. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tundukkan kepala di hadapan hadirat dan tata kasih karunia Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu. Hamba perkatakan Tuhan, roh tunduk dan takut akan Tuhan menetap ada pada kami semua. Kami diberikan roh pengertian, hikmat, pengenalan pribadi kami dan juga Tuhan. Roh takut akan Tuhan adalah kesenangan kami. Sebab Tuhan mengasihi umat yang menyukai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah satu modal yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya, karena Allah menyukainya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau. Kami siap untuk menerima tuntunan Tuhan, dan biarlah kami belajar nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun relevan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari panah-panah api si jahat, kuasa kegelapan, serangan dari orang-orang yang berniat jahat atas kami. Kami patahkan perdukunan, segala macam ilmu hitam kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aman di dalam perisai kasih Kristus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang memuji memuliakan Tuhan dan mau mendengarkan sesaat, namun di balik pendengaran yang sesaat ada berkat yang dahsyat. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau naikkan sebuah pujian yang tadi lagunya baru saja Bapak Ibu dengar, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu merasa, oh saya kayaknya baru dengar ini Abuna, nanti kita coba sama-sama ya Bapak Ibu. Kita mau belajar sama-sama. Abuna akan share lagunya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah,
hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Oh, oh. Ku mau menyembahmu Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Oh Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Masih ingat kan Bapak Ibu pujian ini di sekolah minggu? Yuk kita naikkan sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Oh Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Abuna jadi ingat waktu lagu ini tuh biasanya dinyanyikan setiap kali di bis, waktu mulai perjalanan pelayanan di Holy Land, ya. Jadi kalau di bis tuh sebelum doa pagi, Abuna pasti langsung mulai dengan pujian ini. Dan semua bernyanyi. Wah, puji Tuhan ya. Ya, Abuna tetap berdoa kita bisa ke Holy Land satu saat nanti ya, entah tahun ini. Tahun ini sih ada sih program ke Holy Land, baik yang Turki dan juga di Holy Land di bulan April ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu cek di grup, kalau nggak salah Bu Linda udah kasih informasi, tapi informasinya baru seputar yang di Turki ya, di gereja baru jemaat mula-mula ya. Tapi kalau yang di April di Holy Land memang belum di share ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada rencana tahun ini, wah, mungkin kita bisa satu perjalanan, kita bisa pergi, bisa di April, bisa di bulan apa Abuna ya. Nanti kita berdoa sama-sama lah, kita lihat bagaimana perkenanan Tuhan. Amin.
Gak usah buru-buru, karena bagaimanapun juga rencana Tuhan yang terbaik di atas rencana kita yang kita anggap ya terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ada banyak sekali insight-insight dan juga penerapan yang kita bisa lakukan ketika kita ada di sana. Ya, apalagi paling enak kalau sudah membahas mengenai yang terkait Yerusalem. Ya, termasuk juga hari ini kita mau bahas mengenai Yerusalem, tabut Tuhan. Ketika kita ada di sana, kita akan merasakan perasaan yang berbeda. Ya Bapak Ibu. Jadi demikian juga sebaliknya, kalau kita belum tahu apa-apa lalu kita ke sana terus kita ikut BW, jadi lebih tahu. Wah, pasti kangennya akan lebih terasa lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, ngomong-ngomong soal kangen, kita cuma baru nggak ketemu 2 hari ya, Sabtu dan Minggu, tapi rasa kangen kami Abunda dan Abuni atas Bapak Ibu semua di BW luar biasa besar. Kayak seminggu nggak ketemu, cie ya Bapak Ibu. Ya demikian juga Tuhan yang selalu kangen dengan kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah biarkan Tuhan Yesus itu menunggu terlalu lama. Oke, kita mau langsung saja capcus ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari kita buka Alkitab ini juga anak-anakku sekalian. Baik, hari ini kita masuk ke 1 Tawarikh pasal 15. Abuna berharap Bapak Ibu kalau merem jangan kelamaan supaya enggak lost. Kalau meremnya sebentar berarti merenung ya. Tapi kalau meremnya kelamaan, nah itu berarti kebablasan Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya mohon izin untuk anak-anakku ya yang terkasih dan juga Bapak Ibu mungkin saudara-saudari yang juga ikut, kita harus belajar untuk apa? Konsentrasi dan full ya. Apalagi kita yang masih muda-muda ya. Yang sudah tidak muda aja saya merasakan energinya, energi muda. Amin Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Oke, kita mau sama-sama buka 1 Tawarikh pasal 15, buka Alkitab Saudara. Kita mau baca dengan perikop tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dan dari Bani Elsafan, Semaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu terkasih. Yuk kita tepuk tangan lagi sama-sama.
Ya, dalam hadirat Allah ya. Tepuk tangan mulu Abuna, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Lebih baik tepuk tangan daripada tepuk jidat seperti yang Abuna suka ngomong. Soalnya tepuk tangan itu cara yang paling mudah untuk mengusir tantangan kita ketika kita mendapat pengajaran, itu rasa ngantuk ya Bapak Ibu. Setiap kebenaran disampaikan pasti si jahat itu berusaha untuk membuat kita tidak fokus. Makanya Abuna bilang tetap fokus. Katakan fokus. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kita sudah bahas. Dan pembahasan kita akhirnya merujuk kepada satu kesimpulan. Apa Bapak Ibu? Di sini Daud melakukan sebuah perubahan yang benar. Ya, ada orang yang berubah tetapi tidak benar. Jadi hari ini kalau kita mau berubah, berubahlah ke arah yang benar. Ya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Yuk Bapak Ibu dan juga anak-anak katakan begini. Kalau aku mau berubah, kurang jelas. Jangan beruban. Kalau beruban udah pasti ya. Berubah itu pilihan ya. Kalau aku mau berubah, aku harus berubah menjadi yang benar. Ya, jadi bukan sekedar baik. Kenapa? Karena Daud memandang baik ketika dia melakukan pemindahan tabut Tuhan ke atas kereta kerbau. Dengan diiringi juga musik-musik, tapi ternyata musik-musik itu kurang berkenan di hadapan Allah. Allah cuma diam. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Jadi ada pandangan baik mengenai manusia, tetapi belum tentu benar menurut pandangannya Tuhan. Makanya orang seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Bukan karena tidak pandai, ya. Abuna ulangi ya. Ada orang-orang yang sering memandang baik apa yang dia lakukan, tetapi tidak pernah mempertimbangkan apakah ini benar di mata Tuhan. Makanya orang seringkali jatuh di hal yang sama. Kenapa? Bukan karena tidak pandai, tetapi tidak berkhidmat. Masa lalu apa yang bisa kita lihat Abuna? Ya, masa lalu harus kita lihat dan harus kita pilah. Ini bisa kita pakai sebagai pembelajaran. Ini kita bisa pakai sebagai satu batu untuk kita bertolak dari situ dan kita lompat lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi dan meraih masa depan yang lebih benar, supaya hasilnya apa Bapak Ibu? Lebih baik. Karena kalau kita mengacu kepada masa depan yang lebih baik, bagaimana jikalau itu tidak benar? Bagaimana jikalau caranya tidak benar? Bagaimana jikalau bagi mata Tuhan itu enggak benar? Makanya Bapak Ibu, kelengkapan alat musik dan juga bagusnya sound system, megahnya kantor perusahaan kita, lengkapnya fasilitas di kantor, memang baik. Tetapi coba kita lihat, benar nggak cara pemeliharaannya? Benar nggak cara menyimpannya? Benar nggak cara untuk memperlakukannya atau menggunakannya? Kelihatannya dari mana? Dari keawetannya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita punya barang, terutama elektronik, itu cara mudah untuk kita berkaca dengan diri kita. Oh kok gitu Abuna? Iya. Kalau handphone kita taruh sembarangan, bolak-balik jatuh, bolak-balik jatuh. Nggak nyampe 6 bulan. Yang pertama, kacanya retak. Yang kedua, baterainya kalau nggak jebol, dia lepas dari pengaitnya. Yang ketiga, yang paling sering adalah colokannya ini, slot colokan charger. Apalagi kalau misalnya main asal taruh, main cabut, taruh cabut, ya, nggak dilihat gitu. Kita cuman yang penting ini udah pas gitu, main asal gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku? Apa yang terjadi? Satu, karena mata kita nggak tertuju kepada apa yang kita lakukan. Daud pada waktu kesalahan yang sebelumnya, matanya tidak tertuju kepada yang dia lakukan. Dia hanya tertuju kepada apa? Kepada yang orang-orang bilang. Makanya seperti episode BW sebelumnya, bagi yang mungkin baru bergabung, coba lihat renungan harian Be Worshipper yang di minggu lalu. Urut deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti ketemu jawabannya. Oh gini loh. Iya, jadi Daud tidak memandang apa yang dia lakukan. Kalau dia memandang, Roh Kudus pasti akan ingatkan, ini kamu salah loh. Tapi karena dia melihat tidak secara spesifik. Nah Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus mengajarkan kita untuk belajar
Yuk belajar memandang secara spesifik. Kalau ada masalah, kita langsung pilih, ini masalah perlu dibicarakan nggak? Kalau emang nggak perlu, nggak usah dibicarakan dulu. Terus gimana Abuna? Kita bawa dalam doa lah. Daripada kita bicarakan nyakitin hati orang, baru bawa dalam doa minta ampun, terlambat. Jadi lebih baik kita bawa kepada Tuhan, lalu kita tanya sama Tuhan. Kan Jumat kan kita belajar mengenai setinggi apapun level kita, tetap yang tertinggi adalah siapa? Betul, Tuhan Allah Yesus Kristus namanya yang tertinggi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang heran Bapak Ibu. Iya. Ya. Jadi sekalipun kita sudah punya pengalaman, tetap sebelum kita putuskan dan sebelum kita bertindak, coba kita belajar lagi untuk kembali ke format yang benar. Tanya dulu sama Tuhan, entah minta petunjuk atau minta konfirmasi baru kita bertindak. Ya. Nah, di sini Daud belajar untuk apa? Belajar untuk kapok. Ya, katakan sama-sama, belajar untuk kapok. Iya, Roh Kudus ingatkan, yuk kita belajar untuk kapok yuk hari-hari ini. Karena apa? Karena kita seringkali mungkin merasa, kok saya gagal terus, kok saya salah terus dan lain sebagainya. Gimana ini? Kan kegagalan Daud sama bangsa Israel ketika membawa tabut Allah dari rumah Aminadab ke Yerusalem ini sebenarnya pengalaman yang mengerikan Bapak Ibu. Tapi di samping mengerikan juga sangat berharga. Tidak bisa dibeli oleh harta manapun. Karena apa? Dari pengalaman yang mengerikan itu membawa Daud kepada sebuah pribadi yang mau belajar kapok. Makanya dia bisa bilang, ada pengalaman Tuhan menyambar di tengah-tengah situ. Nggak boleh diwakilkan dengan suku-suku lain. Sekali suku Lewi, kenapa? Karena begitu Tuhan memilih itu sifatnya untuk selama-lamanya. Loh kok gitu? Makanya Bapak Ibu, ketika seseorang sudah dipilih Tuhan, ya, untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan, baik itu sekolah, baik itu kuliah, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, berumah tangga, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, nggak boleh sembarangan main mundur. Kok gitu? Kita lihat di ayat yang awal tadi. Di ayat yang kedua, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya apa? Sampai selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau motivasi kita keliru dalam membangun pelayanan, motivasi kita keliru dalam membangun rumah tangga, motivasi kita keliru dalam membangun perusahaan, nanti gampang sekali kita merasa, kayaknya saya udah nggak sanggup, akhirnya menyerah. Ya, belajar kapok itu bukan menyerah. Belajar kapok itu adalah belajar dari kegagalan untuk mempersiapkan sebenar-benarnya agar segala sesuatu berjalan sebaik-baiknya. Ya, itu kapok. Jadi kalau misalnya anak-anak yang masih sekolah, yang masih studi, kapok saya. Ini pelajaran nilainya kenapa rendah banget ya? Bukan jadi membenci pelajaran itu. Saya emang nggak bisa nih pelajaran ini. Bukan. Coba kalau kita telaah lagi, ini saya nilainya segini karena apa ya misalnya? Karena waktu saya main atau ngobrol atau untuk baca itu nggak seimbang. Udah seimbang Abuna. Coba telaah lagi. Jangan-jangan lupa melibatkan Tuhan. Terlalu mengandalkan guru-guru privat, terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, terlalu mengandalkan teman di sekolah atau di kampus. Sama Bapak Ibu. Kita bangun keluarga, kita bangun perusahaan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, lalu gagal, coba kita belajar untuk kapok. Bagaimana kalau terjadi hal yang mengerikan misalnya? Mengerikan ini kan macam-macam. Ada kejadian yang tidak pernah diduga, amjlok. Kita nggak pernah tahu gitu.
Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kita bangun selama puluhan tahun atau bertahun-tahun itu harus lenyap dalam waktu sekejap. Tetapi kalau kita mau belajar lagi, belajar kapok nih, kenapa yang sudah puluhan tahun atau mungkin belasan tahun ini kok bisa tiba-tiba dalam waktu sehari itu runtuh seketika. Nah, nanti kita belajar dari kegagalan kita itu untuk kita persiapkan sebenar-benarnya agar berjalan sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat Daud nggak mau kegagalannya terulang kembali. Bukankah kita juga begitu? Saya nggak mau kegagalan saya terulang kembali. Yuk taruh tangan di dada. Tuhan, aku nggak mau kegagalanku terulang kembali. Yes. Bagaimana caranya? Bangkit dan belajar, kapok, lalu berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa kerjakan dengan sebenar-benarnya. Betul sekali, ada filosofi dunia nih yang Abuna setuju lah. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Kesuksesan tertunda betul jikalau kita mau belajar dari kegagalan masa lalu dan bangkit. Lalu berdoa dan melibatkan minta tuntunan Tuhan. Maka kita tidak akan gagal lagi. Tapi kalau cuma kegagalan ada kesuksesan tertunda, tapi malas belajar juga, malas usaha juga, malas berdoa juga, itu bukan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi memang kegagalan itu adalah sebagai hal yang biasa selalu tertunda gitu loh. Biasa menunda kesuksesan maksudnya. Siapa yang menunda? Kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita anak-anak ya. Apalagi kalau misalnya yang mau ujian ya. Kalau yang sudah ujian kita lihat nanti. Kalau hasilnya kurang bagus, belajar kapok dari yang disampaikan di BW hari ini. Lalu mulai kesalahanku di mana. Terus benar-benar dirubah. Kalau cuma sekedar oh nih iya aku memang nggak belajar sih, tapi tetap aja nggak berubah, ya nggak akan terjadi apa-apa. Berdoa saja tanpa belajar juga percuma. Belajar pun dan berlatih pun, bekerja pun tanpa berdoa sia-sia. Ya, untuk itu mari sama-sama kita mau belajar melalui renungan harian Be Worshipper dari Senin sampai Jumat. Kalau di Zoom Senin sampai Minggu Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi, bisa jadi materi untuk mesbah keluarga. Kita belajar lagi. Kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan ingin, ayo telisik lagi, spesifik lagi lihat bagian mana, dan itu kamu harus belajar kapok di situ. Lalu jangan lakukan lagi. Ya. Mari kita satu dalam doa sambil letakkan tangan di dada. Karena ketika engkau meletakkan tangan di dada, Tuhan mengurapi hatimu. Tuhan meletakkan damai sejahtera di dalammu. Tuhan menjamah tubuhmu yang sakit sehingga sembuh. Yang lemah menjadi kuat. Yang hilang pengharapan jadi punya pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus kalau engkau izinkan kami pernah gagal. Atau hari-hari ini baru saja mengalami kegagalan. Saat ini kami mau belajar untuk menyusun kembali dengan cara yang benar. Kami mau belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih benar agar berjalan lebih baik dan hasilnya lebih baik. Tuntun kami semua untuk belajar dari kegagalan tersebut dan ampunilah kami kalau sebelumnya kami nggak pernah minta tuntunan Tuhan. Kami nggak pernah mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman. Namun saat ini hamba percaya bagi yang bertelinga, fokus mendengar pasti akan mengalami mujizat. Pasti akan mengalami terobosan. Belajar dari kapok, mengalami perkenanan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh percaya ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Pak Antapinem yang sedang menyusun tesis dan Ibu Tia Pardede dimudahkan dalam penyelesaian topik penelitiannya dan diterima oleh dosennya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya kalau Engkau sudah menyematkan kelancaran dan kesuksesan bagi di antara kami, maka Ibu Tia Pardede pun Tuhan berkati, Pak Antapinem pun Tuhan
jadikan berhasil dan sukses, termasuk juga usaha sambal menjual rasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ayah dari Pak Antapinem. Biarlah kehendak Tuhan terjadi. Jikalau rencanamu ingin menjadikan sebagai kepala, biarlah sebagai kepala dengan rencana dan perkenanan Tuhan. Diluputkan dari persaingan yang tidak sehat. Lindungi di balik salib-Mu yang kudus dan mulia. Roh keperkasaan ada padanya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami akan menghadapi ujian hari-hari ini. Untuk Darren, Audrey, Yosena, atau mungkin Abigail, atau mungkin juga Kak Alfi, dan anak-anak kami yang lainnya juga nanti akan mengikuti kegiatan pembangunan karakter untuk Alden dan Talia. Setiap program yang ada di sekolah, ujian yang harus mereka hadapi, kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntunan Tuhan dan perlindungan yang Maha Kudus ada pada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang-orang tua, kesehatan tulang, untuk para opa-oma, kesehatan tulang-tulang mereka, mata yang merasakan gatal-gatal dan buram, kakinya yang lemah kembali kuat berdiri dan berjalan dengan baik, ulu hati yang sakit, kepala yang cenut-cenut, bahkan bagian punggung yang selalu merasa pegal, mudah sekali lelah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan memulihkan mereka. Dan setiap rumah tangga yang sedang mengalami konflik, usaha yang sedang mengalami mandek, yang terikat pinjaman online, hutang piutang, pekerjaan yang gak lancar, atau karir yang sedang mandek, kami perkatakan, kalau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami setia di dalam jalan Tuhan, rencana Tuhan, tanpa kami harus memikirkan yang lainnya. Kami izinkan Roh-Mu bekerja, maka kami akan melihat titik terang dari setiap kehidupan kami yang kami anggap kelam hari-hari ini. Kabut itu akan Tuhan singkirkan, dan Tuhan akan hadirkan sinar sang mentari dan pelangi indah melintas di atasnya, dan kami boleh melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkatimu untuk memberimu keturunan yang banyak. Tuhan memberkatimu untuk membuat namamu masyhur. Tuhan memberkatimu untuk menjadikanmu berkat, sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat bagi mereka. Dan Tuhan akan memberikan berkat pembelaan kepadamu. Ia memberkati orang yang memberkatimu dan mengutuk orang yang mengutukmu. Darah Kristus menutup bungkus engkau, dan engkau terlindungi di balik salib Kristus. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menyentuhmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk membuatmu melihat bahwa Yesus Kristus sendirilah yang berada di depanmu. Dan ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau belajar kapok dan mau melibatkan Tuhan lagi, berusaha berjuang bersama Tuhan lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Tepuk tangan yuk buat Thank you Abuna. Thank you Abuni. sama-sama. Kak Helmi. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. Abuni, Bapak Ibu sekalian. Abuni. Terima kasih ya Bunda. Alden. Siap Buni. Terima kasih Bapak Ibu Salam semua. Talia. Selamat dan bebas. Terima kasih Abuna, Abuni, Mohon undur diri. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuni. Dan memberkati pun juga. Terima Amin. kasih Abuna. Besok izin nggak ikut Zoom ya Abuna. Saya sudah capri. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nggak masalah, kan Ibu bisa ikuti di YouTube ya. Biar kita sama. Terima kasih Abuna. Oke, Bapak Ibu sama-sama, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkati.
Oke Pak Kapten, terima kasih banyak kemarin sudah memberkati kami. Kami semua diberkati dengan mejuara rasa andalimannya ya, Bapak Ibu yang terkasih. Itu Amin. biasa. Insyaallah. Ya, Ibu Nini, makasih. iya, puji Tuhan. Salam Bu Fani dan Alvaro. Ya, biar Alvaro menjadi anak yang luar biasa, anak yang Amin. cerdas. Amin. Dan tesisnya Bapak berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, Amin. oh, Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Sampai jumpa besok. Kita lagi besok. Jangan Sampai kasih ketemu. kendor. Selamat berkati. Kendor. Bye. Dah. Dadah Buna, Abuni, Bu Leri, Bapak Ibu. Ya, bye. Bye.